Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Biasa dari Teknik Elektro Unjani 2019. Di sini saya akan menerangkan tentang fisika 2 mengenai hukum Biot-Savart. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kemagnetan, di mana medan magnet dihasilkan oleh magnet permanen. Magnet tidak hanya bisa diciptakan oleh magnet permanen, tapi bisa juga dengan cara induksi dengan hukum Biot-Savart ini, di mana mengubah energi listrik menjadi energi magnet. Misalnya medan magnet di sekitaran arus listrik ini dapat kita ketahui dengan hukum Biot-Savart ini. Agar lebih jelas lagi, saya akan menerangkan hukum Biot-Savart ini menggunakan gambarnya seperti ini. Pada gambar tersebut, kita akan menentukan besarnya medan magnet di sekitar arus listrik. Misalkan kita memiliki sebuah kawat konduktor yang dialiri arus I. Ambil elemen kecil kawat tersebut yang memiliki panjang dl. Arah dl sama dengan arah arus elemen kawat tersebut dapat dinyatakan dalam notasi vektor dl. Misalkan kita ingin menentukan medan magnet pada posisi P dengan vektor posisi R terhadap elemen kawat. Untuk menentukan medan total titik P, kita bisa dengan cara mengintegralkan seperti berikut ini. Audio Jungle. Mencari medan magnet yang dihasilkan kawat lurus tak terhingga dapat dimudahkan dengan vektor dl, karena vektor dl ini selalu tetap, yaitu mengikuti arah kawat. Sebelum melakukan integral, kita harus menyederhanakan dulu ruas kanan agar lebih mudah dengan rumus seperti ini. Misalkan titik P berjarak A dari kawat arah tegak lurus dengan aturan perkalian silang, maka dl vektor dikali R sama dengan dlr sin theta. Dengan theta adalah sudut antara vektor dl dan R. Dengan demikian, besar medan magnet yang dihasilkan vektor dl adalah dB sama dengan mu 0 per 4R dikali I dikali dl vektor dikali R vektor per R pangkat 3 sama dengan mu 0 per 4R dikali I dikali dl R sin theta sama dengan R pangkat 3 sama dengan mu 0 per 4R dikali I dikali dl sin theta per R kuadrat. Pada ruas kanan, persamaan ini baik di dl, r maupun theta merupakan variabel. Agar integral dapat dikerjakan, maka ruas kanan hanya boleh mengandung satu variabel. Oleh karena itu, kita harus menyatakan dua variabel, yaitu ke dalam satu variabel saja. Arah medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik ditentukan dengan aturan tangan kanan. Kita dapat mencobanya dengan cara menggenggam 4 jari tangan kanan dan membiarkan ibu jari tetap lurus. Ibu jari digambarkan sebagai arah arus, dan pada jari-jari yang kita genggam digambarkan sebagai arah medan magnet sekitar arus tersebut. Atau bisa dengan cara lain, yaitu arah masuk skrup atau arah putar kanan. Selanjutnya yaitu menentukan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Kawat lurus yang panjangnya berhingga. Misalnya kita mempunyai kawat yang panjangnya L, akan menentukan kuat medan magnet pada titik yang berjarak A dari kawat dan sejajar dengan salah satu ujung kawat. Titik pengamatan ini menggunakan hukum Biot-Savart. Tentukan variabel-variabel seperti gambar berikut ini. Serupa dengan pembahasan untuk kawat yang panjangnya
berhingga besar medan magnet yang dihasilkan oleh vektor dl sama saja dan menghasilkan rumus dB sama dengan mu 0 per 4R dikali I dikali dl sin theta per R kuadrat. Dengan mensubstitusikan variabel di atas, akan mendapatkan rumus seperti ini. dB sama dengan mu 0 per 4R dikali I per A dikali sin theta D theta. Jika elemen dl berada di ujung kiri kawat, maka sudut yang dibentuk adalah theta M yang memenuhi. Rumusnya seperti ini. Tan theta M sama dengan alpha per L0. Maka sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Jadi batas integral adalah 90 derajat sampai dengan theta M. B sama dengan mu 0 per 4 V dikali I per alpha dikali 90 integral sin theta dikali D theta. Dengan demikian, kuat medan magnet di titik P adalah B sama dengan mu 0 per 4 V dikali I per alpha dikali 90 integral sin theta dikali D theta. medan magnet oleh cincin. Misalnya kita ingin menghitung medan magnet yang berada pada cincin. Misalnya sebuah cincin dengan jari-jari A dialiri arus I. Ingin menentukan kuat medan magnet sepanjang sumbu cincin pada jarak B pusat cincin berdasarkan gambar berikut ini. Besarnya medan magnet di titik P dihasilkan oleh elemen cincin panjang L adalah dB sama dengan mu 0 per 4 V dikali I dikali dl sin theta per R kuadrat. Untuk menentukan kuat medan total, maka hanya perlu melakukan integral pada komponen yang sejajar saja. Jadi kuat medan totalnya adalah seperti berikut ini. Bentuk cincin yang melengkung, maka superposisi yang dihasilkan oleh elemen-elemen cincin menghasilkan elemen total seperti pada gambar berikut ini. Ya, kita akan menghitung kuat medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid ideal. Solenoid adalah lilitan yang berbentuk pegas, panjangnya ditetapkan tidak terhingga. Gambarnya seperti ini. Dan selanjutnya kita akan mencari kuat medan magnet di sekitaran solenoid ini dengan menggunakan rumus Dn sama dengan N kali D kali X. Mungkin sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.